Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semuanya diringankan langkah kita untuk mendatangi masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Isya dan tarawih berjamaah. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita cari amalan-amalan yang bisa menjadi akselerasi amal, ya, yang mungkin dengan amalan tersebut ya, bisa menutup kekurangan-kekurangan kita sebelumnya. Ada beberapa amalan yang kemudian bisa kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita ini menjaga sholat dengan baik, ya, menjaga sholat dengan baik. Kalau memang ada di setengah bulan Ramadan pertama, sholat kita ada yang bolong di sini artinya tertinggal, ya, entah karena kesibukan kita sehingga kemudian kita tidak bisa berjamaah, maka di setengah terakhir mulai malam ini sampai nanti Ramadan terakhir, sampai kemudian kita nanti diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha dengan maksimal supaya kemudian kita tidak meninggalkan sholat, ya, khususnya apa? Sholat berjamaah, sholat 5 waktu, ya. Kenapa sholat ini menjadi satu hal yang kemudian perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh? Karena sholat ini adalah tiang agama jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kemudian sholat seorang mukmin, sholat kita itu baik, maka insya Allah urusan-urusan kita yang lainnya akan baik. Tetapi kemudian ketika sholat kita ini tidak beres, maka urusan-urusan yang lainnya pun akan ikut tidak beres. Maka untuk memperbaiki segala urusan-urusan kita, perbaiki dulu urusan sholat kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian sholat kita ini keteteran. Sholat merupakan salah satu ibadah yang kemudian nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling awal. Bagaimana kemudian sholat kita? Apakah sholat kita baik atau buruk? Kalau baik, insya Allah hisab kita akan ringan. Tapi kalau masalah sholat saja disepelekan, maka otomatis hisab yang lainnya pun akan semakin lebih berat. Dan sholat ini salah satu ibadah yang kemudian bisa menstabilkan iman. Menstabilkan iman artinya apa? Artinya iman seseorang itu akan senantiasa stabil, terjaga, manakala dia menjaga sholatnya. Bagaimana tidak ketika bangun tidur seorang mukmin atau diantara kita ini sudah dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, datangi salat. Di tengah-tengah kesibukan kita Allah panggil lagi, hayya 'alas shalah, salat zuhur. Ketika kita bekerja capek-capeknya kemudian Allah panggil lagi, hayya 'alas shalah, kita salat asar. Maghrib kita salat maghrib. Sebelum tidur Allah panggil kita, hayya 'alas shalah. Ketika kemudian kita sehari-hari menjaga salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita jaga dengan baik, maka insya Allah kualitas keimanan kita ini senantiasa akan stabil. Tapi kalau di antara 5 sholat wajib ini ada keteteran, bisa dipastikan iman kita akan sangat naik turun, ya. Bahkan sangat mudah sekali syaitan itu masuk menggoda kita, dan akhirnya kemudian kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisa bulan Ramadan ini mari kemudian kita sempurnakan puasa kita, ya. Artinya kita sempurnakan puasa kita apa? Jangan sampai kemudian kita mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hal-hal yang sampai membatalkan puasa. Mungkin kalau menjaga hal-hal dari yang membatalkan puasa kita semuanya mampu, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya, mungkin kita mampu. Tetapi kemudian ada hal yang penting lagi yang kemudian perlu kita perhatikan. Apa itu? Meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, bahkan berkata dusta, berkata dusta walaupun itu kepada anak-anak kita untuk kemudian menyenangkan hati mereka. Jangan sampai kemudian terlontar dari lisan kita perkataan-perkataan dusta atau memberi harapan palsu. Kemudian yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir. Memperbanyak apa? Zikir.
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah dengan tilawatul Quran. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, manfaatkan di sisa Ramadan kita ini untuk memperbaiki lagi intensitas kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Kalau kemarin mungkin kita 1 jam saja bersama dengan Al-Quran, mungkin di sisa Ramadan kali ini kita tambah lagi 1,5 jam, 2 jam, atau bahkan bisa lebih, ya, intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, dengan tilawatul Quran, dengan hafalan Al-Quran, dengan murajaah Al-Quran. Apapun kita bisa lakukan. Mari ayat-ayat atau surah-surah yang kita hafal, kita terus lantunkan, kita terus baca di setiap aktivitas kita. Ketika kita naik kendaraan, kita baca suratul Fatihah, kemudian kita baca misalkan qul huwallahu ahad atau qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yang kita semuanya sudah hafal, fasih, lancar, tidak lupa-lupa. Kita baca jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita basahi lisan kita dengan zikrullah, dengan kalamullah, dengan Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi masalah apa? Salat kita perbaiki dengan serius. Puasa kita maksimalkan, jangan sampai kemudian kita kotori atau kita kurangi pahala puasa itu dengan kemaksiatan sekecil apapun. Kemudian yang ketiga, kita perbanyak zikir, dan zikir yang paling utama yang kemudian bisa kita lafazkan di bulan Ramadan ini adalah tilawatul Quran. Salah satu keutamaan dari tilawatul Quran apa? Ketika seorang hamba itu membaca Al-Quranul Karim, sibuk membaca Al-Quranul Karim, sampai kemudian dia itu lupa berdoa sama Allah, ya, lupa dia minta ampun sama Allah, lupa kemudian dia itu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadisnya Rasulullah SAW, "A'taituhu afdal minas sa'ilin." Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih afdal, ya, dibandingkan sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, tilawatul Quran terus kemudian harus kita jaga. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulang-ulang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita perbanyak minta ampun, perbanyak bertaubat. Ada satu doa yang sangat dianjurkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita dawamkan untuk kemudian senantiasa kita baca di sela-sela tilawah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak bertaubat. Walaupun kemudian kita nggak sedang dalam keadaan maksiat, terus kemudian kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun terus sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan Allah luluskan kita di bulan Ramadan ini kembali kita dalam keadaan fitrah, suci. Diri kita semuanya diampuni segala dosa-dosanya. Diri kita ini semakin diringankan di dalam beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semuanya. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.